Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu. Sepertinya kok ayem-ayem saja saudara ya. Selamat pagi saudara. Shalom. Jangan-jangan enggak konsentrasi saudara ya. Ini berapa? Nah, ini berapa? Kalau ini? Kalau ini? Kali ini? Pinter. Berarti sudah siap semua ya. Jadi tidak menjawab 3 tetapi 6. Ya, baik. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pagi hari ini saya akan sedikit sederhana saja menyampaikan firman Tuhan karena sudah banyak masukan Pak, kalau ibadah pas perjamuan khotbahnya jangan lama-lama katanya begitu. Tapi saudara kalau sudah di atas mimbar ini ya Tuhan ingin sampaikan, jadi kadang tidak bisa menghentikan apa yang Tuhan mau saudara ya. Tetapi coba saya akan untuk tunduk kepada waktu yang ada saudara. Baik Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab kita. Semoga LCD bisa dibuka karena sekarang sudah canggih. Tidak perlu pasang flash disk, saya cukup WA ke Mas Bagas nanti. Dan ini anak-anak muda kita semua kita ajari untuk bisa LCD. Dan ini Mbak Gladys yang sedang mengoperasionalnya, jadi sedang belajar juga supaya semua anak-anak juga terlibat pelayanan Bapak Ibu. Ya sekarang sudah canggih, tinggal dari sini saya transfer ke sana, sudah bisa muncul PowerPoint saya. Dan selama ini tidak bisa pakai PowerPoint karena virus yang ada di laptop saya saudara ya, sehingga kerjanya lebih lambat. Baik Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Mazmur pasal 46. Kita buka kitab Mazmur pasal 46 ayat yang ke-10. Kitab Mazmur saya ulangi atau kitab Yabur kalau dalam bahasa Jawa. Pasal yang ke-46 ayat yang ke-10. Kalau di HP itu di situ ditulis ayat 11 kalau di HP. Tapi jangan lihat yang di dalam kurung tapi lihatnya yang di pojok itu 10 ya, bukan 11. Jadi Mazmur 46 ayat 10. Kalau sudah ketemu mari kita akan baca bersama-sama sambil menunggu slide-nya. 1, 2, 3. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Ulangi lagi saudara, sampai telinga kita mendengar. 1, 2, 3. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Saudara dikasih Tuhan, kalau dalam terjemahan lain berbunyi demikian. Ya, berbunyi demikian. Diamlah, tenanglah, dan ketahuilah. Itu dalam terjemahan lain. Dalam terjemahan masa kini dikatakan, diamlah, berhentilah untuk berperang dan mulai lihat Allah kita, Allah yang ditinggikan. Dalam terjemahan bahasa Jawa juga sama, ya, dikatakan bahwa diamlah, ya, suruh mandek, berhenti untuk sejenak merenungkan betapa Tuhan kita ini besar. Nah, pagi hari ini saya akan bicara tentang tenanglah atau diam dan tenanglah. Sekarang saudara boleh jawil kanan kiri kita. Diam dan tenanglah. Nah, gitu coba saudara. Ayo sebelahnya. Sama anaknya juga enggak apa-apa. Diam mak, tenanglah. Kayak gitu ya. Jadi saudara, yuk katakan diam ya, tenanglah. Tapi jangan terlalu tenang ya. Kalau terlalu tenang-tenang nanti tidur saudara ya. Nah saudara kasih Tuhan, kalimat ini menandakan bahwa kita disuruh diam dan tenang. Artinya kita tidak boleh melakukan, bukan berarti tidak boleh melakukan sesuatu Bapak Ibu. Tapi dalam hal ini tanda kutip, dalam tafsiran lain mereka ini sedang mau berperang. Tapi Tuhan berkata diam, tenanglah dulu. Begitu. Nah saudara kasih Tuhan, dalam kehidupan kita ada kalanya, acap kali kita perlu yang namanya ketenangan Bapak Ibu. Perlu yang namanya tenang dan tidak melakukan apa-apa, saudara. Saya pernah jelaskan Bapak Ibu waktu saya menyampaikan firman Tuhan dengan judul
4 hal setelah kebangkitan Yesus. Saya menyampaikan bahwa jangan mengambil keputusan apapun di saat hati kita, di saat hidup kita sedang tidak baik keadaannya. Maka diperlukan apa? Ketenangan. Diperlukan untuk diam sejenak, merenungkan betapa Tuhan itu besar dan menguasai seluruh bumi ini. Dan kebanyakan orang, saudara, hari-hari ini, orang berkata, saya harus ini dulu supaya tenang. Saya harus capai ini dulu supaya hidup saya tenang. Saya harus mencapai target ini dulu supaya hidup saya tenang. Saya balik hari ini. Dulu saya waktu ada jemaat berkata, Pak, aku tidak bisa berdoa, Pak, aku tidak bisa pelayanan. Hatiku lagi tidak damai, hatiku lagi gini. Saya negatif. Tidak bisa, harus melayani. Tapi sekarang saya baru tahu, ternyata diperlukan sebuah ketenangan. Supaya apa, saudara? Supaya kita bisa menjalani hidup ini dengan lebih baik lagi. Nah, saudara, kita perlu mencari yang namanya ketenangan hati. Apa, saudara? Ketenangan. Yang kita cari, yuk cari, kejar dulu ketenangan hati itu. Sudahkah hati kita tenang? Arti kata tenang itu hati yang sumeleh, hati yang merasa mendapat perlindungan Tuhan. Nah, kita akan lihat ciri-ciri atau karakteristik orang yang tenang. Itu seperti apa? Yang pertama, karakteristik orang yang tenang itu adalah orang yang tenang adalah orang yang punya kekuatan di dalam rohnya atau di dalam batinnya. Mas Bagas sudah slide yang keempat kalau nggak salah. Jadi orang yang tenang adalah orang yang memiliki kekuatan di dalam rohnya atau batinnya. Klik lagi dek, lagi. Udah sampai di situ. Perhatikan ya dek, ikuti aja ya, karena tidak ada pointernya. Coba kita baca Alkitab kita, saudara. Dalam Yesaya 30 ayat 15 bagian C, klik 1 ya, oke. Saya bacakan, saudara lihat semua ke depan supaya kita semua bisa membacanya sama-sama. Yuk, 1, 2, 3. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, saudara. Jadi orang yang tenang adalah orang yang mendapat kekuatan atau memiliki kekuatan dan percaya yang luar biasa kepada Tuhan. Makanya ada lagunya toh, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Jadi orang yang tenang adalah orang yang kuat. Belum 2 dek, masih 1 dek. Ya. Jadi kelihatan orang yang tenang adalah orang yang mau mempercayakan, menyerahkan hidupnya itu kepada Tuhan. Karena kalimatnya apa, saudara? Dalam tinggal tenang dan percaya maka terletak kekuatan. Makanya ada lagunya tuh, kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Artinya orang yang tenang adalah orang yang yakin bahwa dia punya kekuatan di dalam hatinya, di dalam rohnya. Ada Tuhan. Menyadari ada Tuhan. Makanya ayat tadi bilang diam. Nanti saya akan perlihatkan kalimat kata diam yang lebih tegas yang dilakukan oleh Yesus. Jadi saudara, yang pertama, orang yang kuat, orang yang tenang adalah orang yang memiliki kekuatan. Dan di dalam kekuatannya itu, ya mereka boleh merasakan ada kekuatan supranatural. Kuasa Allah menyertainya. Sehingga ketika ada badai, topan apapun, dia tetap tenang. Karena dia tahu ada kekuatan Allah di dalamnya, saudara.
Yang kedua, saudara. Yang kedua, orang yang tenang adalah orang yang sadar bahwa keselamatan itu datangnya dari Tuhan. Mazmur 62 ayat 2 berkata begini, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanyalah keselamatan. Orang yang tenang, orang yang menyadari bahwa keselamatan itu datangnya dari Tuhan. Orang yang tenang adalah orang yang menanti-nantikan bahwa keselamatan pertolongan itu hanya datang dari Tuhan, bukan yang lain. Kalau orang yang tenang, dia akan seperti Yesus. Ketika ada di danau, mereka ada angin topan, lalu air itu tergoncangkan dan kapal itu hampir tenggelam. Yesus di mana, saudara? Kan Yesus ada di buritan, di paling belakang. Yesus ngapain, saudara? Tidur. Kenapa Yesus tidur? Halo? Karena hatinya tenang. Kenapa hati Yesus tenang? Karena dia tahu bahwa Yesus matinya itu bukan kecebur laut atau kecebur kali, saudara. Matinya Yesus diapain, saudara, dalam nubuatan? Disalib. Nah, Bapak Ibu, orang yang tenang, orang yang sadar dan tahu bahwa keselamatan itu datangnya hanya dari Tuhan. Dan maka kita akan tenang saja, tapi bukan berarti tenang-tenang saja. Kalau tenang-tenang saja ini sakar PDW sudah nggak mau diatur. Tapi tenang artinya tenang karena kita percaya bahwa nasib kita, keselamatan kita ada di tangan Yesus. Amin, saudara. Nah, banyak orang nggak tenang, takut mati, takut sakit, takut apapun. Karena apa? Karena nggak tenang, nggak percaya bahwa Yesus itu yang sudah menyelamatkan kita dan kita pasti masuk surga, saudara. Kalau firman Tuhan sudah berkata bahwa kita masuk surga melalui kuasa darah Yesus, percaya, saudara. Dia tenang. Saudara tenang. Orang berkata, wah sakitmu tidak sembuh. Sakit kok gini tidak sembuh. Tenang aja. Di dalam Yesus dia berjanji apa? Menyembuhkan. Itu orang yang tenang itu seperti itu. Ketika orang berkata negatif tentang kita tenang. Karena apa? Kita lebih percaya Tuhan dibanding orang. Makanya sering katakan kepada jemaat yang sedang punya masalah, dengar apa kata Tuhan, jangan dengar apa kata tetangga kita atau teman kita yang kadang menjerumuskan kita. Nah, ini diikuti oleh Petrus, karena pada waktu itu yang membangunkan kan Petrus. Ya, pada waktu gelombang besar Petrus berkata, "Guru, kenapa engkau tidur?" Ini lalu Petrus, saudara, itu meniru apa yang pengalaman rohani yang dia dapatkan dari Yesus. Ketika di Kisah Rasul pasal 2 itu, Petrus ditangkap, diborgol, dan mau disembelih. Dan pada waktu itu Yakobus sudah ditangkap dulu. Yakobus besok saudara akan disembelih. Dan Petrus lihat itu. Saya mau tanya pada Bapak Ibu. Kalau saudara hari ini ditangkap, lalu lihat teman Bapak Ibu satu gereja yang ditangkap dulu, lalu mau disembelih, perasaan saudara takut atau gimana? Atau senang? Pasti saudara ngelek itu, saudara. Saking takutnya melihat teman kita divonis dan besok tunggu giliran saya. Tapi Petrus malam itu dia bisa tidur. Dijaga oleh algojo di samping Petrus. Petrus tidur, saudara, kalau kita baca di Kisah 2 itu. Kenapa Petrus tidur? Petrus yakin bahwa matinya tidak akan potong lehernya. Matinya Petrus, dia disalib kepala di bawah, bukan disembelih. Proses kematiannya seperti itu. Petrus sadar apa yang Yesus lakukan, apa yang Yesus alami, Petrus pun alami. Dan begitu dengan Bapak, Ibu, dan saudara saya. Semestinya kita bisa tenang. Kenapa? Karena kita percaya bahwa keselamatan hanya datang daripada siapa? Tuhan.
Lalu bagaimana dengan kita sering orang vonis kita? Yang suka memvonis kita siapa? Kalau kita sedang sakit di rumah sakit. Suster siapa lagi? Dokter siapa lagi? Sing nilii. Makanya akeh wong rumah sakit ojo ditilii. Angger nilii, wah gula iki, pira gulane 400. Wah koncoku ki bosok sikile. Divonis bosok saudara. Coba kalau kita gak dekat dengan Tuhan, gak percaya bahwa Tuhan yang menyelamatkan, bahkan soal sakit penyakit, Yesus berkata oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh Bapak Ibu. Kita mesti percaya itu, haleluya. Nah orang yang tenang, ya orang yang tenang seperti itu. Mau divonis apapun juga. Dulu saya divonis beberapa hamba Tuhan. Pak Timo betah di Pundenarum. 6 sasi we tak jempoli. Lah ngopo ming jempol saudara? Lah mbok dikei sak miliar gitu saudara ya. Kok ming dijempoli? Ya enteng saudara. Wong saya bersama siapa? Tuhan. Terus saudara kita yang pernah di sini berkata, "Oh, Timo, lu kuat 2 tahun aja. Udah kasihan sih Linda tuh. Oh, orang-orang sana tuh, aduh berkele-berkele, kuat 2 tahun aja, hebat kamu loh, kasihan." Saya sudah 11 tahun di sini saudara. Kenapa saudara? Saya percaya karena saya bersama dengan siapa? Tuhan. Itulah ciri orang yang tenang. Saudara. Termasuk orang duit-duit pun tenang saudara. Saudara berpikir tenang, adol manuk. Bukan saudara, bukan itu. Tapi tenang, adol manuk pun nek kadang ya ora payu bareng saudara. Kadang disuruh diam, suruh tenang. Tapi itu tenang yang penting. Nah ciri orang yang tenang adalah dia percaya bahwa pertolongan, keselamatan datangnya dari siapa? Ada saat ini yang menvonis saudara hari ini? Tenanglah, diam dan tenanglah. Haleluya. Coba katakan lagi sebelahmu, tenanglah. Basa Jawane apa? Ojo kemrungsung coba. Nah, basa Jawane kan kuwi tenanglah. Ojo kemrungsung. Kalau kemrungsung, makanya ketika kemrungsung, ketika kita mengambil keputusan, pasti tak jamin keputusannya salah. Ya, orang lagi emosi ngambil keputusan, berarti keputusannya salah. Maka saya mengajar Bapak Ibu Saudara pagi hari ini, miliki hati yang tenang. Lalu menjadi pertanyaan kita, manfaatnya apa orang yang tenang itu? Tadi kan ciri-cirinya nih, manfaatnya apa jadi orang yang tenang ini? Nah, manfaatnya yang pertama kita akan memiliki tubuh yang segar dan sehat. Di mana ayatnya Pak Timo? Amsal 14 ayat 30 berkata begini. Hati yang tenang, perhatikan ayat ini. Hati yang tenang menyegarkan apa? Itu yang huruf kuning-kuning dibaca yang keras saudara ya. Hati yang tenang menyegarkan. Perbandingannya apa? Tetapi iri hati membusukkan. Nah, wong ora tenang mergane sok iri hati. Tonggone tuku kulkas pintu siji, dhewe tuku pintu loro. Tonggone tuku pintu loro, tuku pintu telu. Pil papat bu, waduh luar biasa Bu Roma beli pintu 4, yang 2 buat pakaian ya. Saya pikir ini orang sudah punya lemari S2. Tak pikir hebat-hebat, tak buka pakaian isinya saudara ya. Itu di teman saya sana saudara, di sini nggak ada. Mosok lemari es buat pakaian saudara ya. Enggak, itu orang-orang yang turah duit yang begitu ya. Mosok lemari es buat pakaian, itu karena nggak tahu fungsinya saudara ya. Jadi saudara, hati yang tenang itu akan membuat tubuh kita segar dan sehat. Ya, perhatikan. Coba wis gampang aja. Lihat teman sebelah kita, kalau lagi ada masalah ketok, coba sekarang lihat. Ya, kalau yang enggak pakai masker enggak kelihatan. Coba yang enggak pakai masker dilihat, kelihatan kok yang hari ini enggak tenang. Mukanya seperti kates yang mentah gitu, saudara kan lihat saudara ya. Coba enggak kayak semongko yang dibuka biak merah gitu, enggak, tetap kayak kates yang mentah gitu loh. Enggak, dekadut gitu saudara ya. Kelihatan.
Karena hati yang tenang itu menyegarkan tubuh. Saudara mau ya kayak Bu Yuli, Bu Sun dan siapa yang kerja di kesehatan. Mau pakai APD, pakai APD, pakai APD apapun kalau hatinya enggak tenang bisa sakit enggak? Kan banyak dokter yang mati, banyak orang-orang perawat yang mati. Karena apa? Ketika melayani pasien tidak tulus, menggerutu. Karena di hati bilang, "Nggone aku mati piye, nggone aku mati piye, nggone aku mati piye." Walaupun sudah pakai APD rangkep telu ya tetap mati, saudara. Ya satu mati karena menggerutu, dua mati karena ketebelan, kan begitu saudara. Dan saudara, yuk ini loh, kalau saudara tenang akibatnya tubuh kita sehat. Katakan amin. Tubuh kita seger. Ono wong ketemu saya tuh ngomong gini, "Pak Timo yuk, ketok tua men toh. Ning wajahnya seger yo." Ning baraku guyu-guyu. Ora sida ngalem saudara. Oh, tua jebule saudara ya. Kelihatan dari muka kita saudara ya. Dan orang yang tenang maka mukanya akan berseri-seri. Amin saudara. Orang yang tenang maka tubuh kita akan segar. Biar gendut perutnya seperti saya. Tetap sehat dan segar. Haleluya. Kenapa saudara? Hatinya apa? Tenang. Kalau hatinya tenang maka ayat yang berikutnya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Hati ini seneng kuwi obat sing manjur. Orang marai stres. Ning masalahe wong seneng kuwi larang regane. Bisa mengerti bapak-bapak membuat istrimu senang? Wah, kok sing jawab Bu Roma ya? Pak Kardi yang menjawab harusnya. Bagaimana Pak Kardi tahu membuat Bu Roma senang? Hari ini nanti tahun 2000 Natal ini seragamnya coklat. Ayo bapak-bapak sekali-sekali ajak istrimu ke mall, suruh milih baju yang paling mahal, nek duwe duit. Orang duwe duit serba 35 pun jadi, sing penting bojone seneng. Haleluya. Mangkat nggo awan. Tubuhnya sehat, seger, tapi seger sehat bukan karena dibeliin bojo baju baru emas yang gede, bukan, tapi sehat karena hatinya tenang. Amin saudara, ibu-ibu, walaupun gak dibeliin baju bapak-bapak, hatinya tenang, maka wajah kita tetap berseri-seri. Haleluya saudara. Senang bapak-bapak? Senang, senang karena gak ngasih apa-apa, disuruh ibu-ibunya seger, ya kan? Ibunya yang senep, bapak-bapaknya senang kan gitu saya. Kayak istriku kemarin. Wah, Pak, Mah, kita ini sibuk sekali ya, Mah. Kita ini seperti nggak punya waktu untuk bersama ya. Istriku menjawab begini. Sibuk apa? Yang sibuk elu, bukan saya, katanya gitu. Waduh, juga ya, saudara ya. Tapi tetap segar. Saya lihat istri saya tetap segar. Jadi bukan masalah apa yang kita punya, apa yang kita miliki. Tapi ketika hati kita tenang, ya hati kita tenang. Apalagi ditambah punya jemaat yang pinter-pinter, saudara ya. Wah tambah senang saudara. Tapi juga bukan hanya karena itu. Tapi betul senang, tenang itu karena apa? Karena saya percaya bahwa Tuhan itu yang menolong saya. Sehingga tenang, maka tubuhnya segar, tubuhnya sehat, disawang semeringah. Coba kasih senyum kanan kiri kita sekali lagi. Kasih senyum saudara. Biarpun pakai masker, senyum, matanya kedip-kedip saudara ya. Jangan ngedipin istri orang saudara ya, nggak boleh. Coba lihat gambar ini saudara. Apakah ada wajah-wajah yang murung? Apakah ada istri bapak ibu di situ? Nggak ono toh? Ya memang. Nek ono kok tak do iri saudara ya. Lah kuwi nek tak pasang pendoa-pendoa di situ ya lucu saudara ya. Itu aja saudara ya. Ya ini Mbak Tatin, kayak Mbak Sopo Tulkiem dan lain sebagainya lah saudara ya. Saya nggak kenal namanya, tapi dari wajahnya, ya ini sebenarnya kalau pakai ini bisa dibuka. Kalau ini tak buka, klik itu cuman di depan itu cuman minuman saudara. Nggak ada apa-apanya, tapi mereka sukacita sekali. Ya hatinya senang, semeringah, sehat gitu ya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita tenang,
maka kita akan sehat. Menjaga kesehatan penting, kontrol kolesterol penting, pola makan yang baik penting. Tetapi lebih penting lagi kalau hati kita tenang. Karena hati yang tenang menyegarkan jiwa, kata firman Allah di Amsal tadi. Ya, tetapi iri hati akan membusukkan tulang, cepat kropos, cepat stroke, ya, cepat sakit karena hatinya tidak tenang. Tenang wae. Coba, sering lihat Poko Channel. Karakter Pak Andut suka ngomong begini. Tenang, aman, beres. Itu saudara, tenang. Kenapa tenang? Ya kan orang tenang itu pasti seger dan sehat. Yang kedua, ya apa manfaatnya kalau kita tenang? Yang kedua, kalau hati kita tenang, maka kita bisa berdoa dengan penuh kuasa. Coba dibaca sama-sama. Kalau hati kita tenang, kita bisa berdoa dengan apa? Penuh kuasa. Bagaimana kita bisa berdoa, Tuhan Yesus berkati Bapak itu, berkati anakku, berkati gerejamu. Kalau hatinya lagi gak tenang, bisa. Firman Tuhan katakan apa? Bereskan dulu dengan keluargamu, baru datang kepadaku. Betul tidak? Bereskan dulu. Bagaimana barusan berantem sama suaminya, kita bisa tenang di hadapan Tuhan? Enggak bisa. Makanya orang yang tenang, perhatikan, orang yang tenang, dia akan bisa berdoa dengan baik dan doanya itu penuh dengan kuasa. Caranya bagaimana? Firman Tuhan katakan Matius 6 ayat 6 berkata, masuklah kamar, tutuplah pintu, dan di tempat yang tersembunyi dengan tenang, Tuhan mendengar doa kita. Jadi orang yang tenang itu bisa berdoa dengan baik dan doanya didengar Tuhan. Makanya kenapa doa kita belum didengar Tuhan? Doanya disertai dengan kemerungsung. Satu Petrus 4 ayat 7 berkata begini. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah apa? Tenang, supaya kamu dapat, ini ayatnya Bapak Ibu. Kuasai diri, supaya tenang, karena orang yang tenang dapat berdoa. Nangkap sesuatu saudara? Kalau saudara buat mezbah keluarga di rumah ketika mau tidur, atau bangun jam 12 dengan istrimu, anakmu, datang di hadapan Tuhan dengan hati yang tenang. Sumeleh, pasrah tadi yang saya jelaskan karakter orang yang tenang. Sumeleh, percaya, keselamatan datang dari Tuhan. Itu orang yang akan tenang. Ketika sudah tenang, kita dapat berdoa dengan baik. Mau mendoakan siapapun, kita dapat berdoa dengan penuh kuasa. Sehingga doa kita dijawab oleh Tuhan. Jadi ketenangan adalah syarat utama berdoa. Perlunya ya doa dengan hati yang tenang. Dengan demikian kita akan bisa masuk dalam hadirat Tuhan. Makanya kalau kita mau berdoa mesti kita nyanyi lagu itu kan. D. Hatiku tenang berada dekatmu. Semuanya nyanyi. Hidupku, sekali lagi hatiku tenang. Hatiku tenang. Amin, haleluya. Terus kalimat yang refnya. Pertolonganmu begitu ajaib, Kaulah. Amin, haleluya Yesus. Di saat aku tak sanggup lagi. Yes. Oke, cukup sampai situ. Jadi masuk di kamarmu dan mulai berkata,
hatiku tenang. Berada di, karena firman Allah katakan hanya dekat Allah saja aku tenang. Yang terakhir Bapak Ibu. Yang ketiga, kalau kita tenang, maka kita bisa mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Saya ulangi lagi, kalau kita tenang, maka kita akan bisa melihat Tuhan dan mengenal Tuhan Yesus dengan lebih sungguh lagi. Ayatnya di mana? Matius 14 ayat 26 sampai 29. Itu menceritakan kisah. Coba klik satu lagi. Ya. Menceritakan kisah bahwa ketika, kalau tadi Petrus yang dicerita yang pertama, Petrus ada di dalam apa saudara? Perahu. Tapi di cerita ini sama-sama ada di danau. Tetapi Yesus tidak ada di perahu. Dan ketika murid-murid melihat Yesus, dia berkata apa? Kita baca ayat ini ya. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru apa saudara? Berseru apa? Itu apa? Itu hantu, hantu, itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena apa? Takut. Orang yang tidak tenang, dia takut. Tapi orang yang tenang, dia akan mengenal siapa Tuhan. Di sini murid-murid tidak mengenal Yesus dengan baik. Kenapa? Karena ombak ada di sekitarnya sedang bergelombang begitu. Ya, dan ketika air sudah tenang, melihat Yesus berjalan di atas air, hendak menolong mereka, justru mereka malah berkata, hantu, hantu. Dan mereka takut. Lalu Yesus ngomong apa? Ini yang menarik. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah. Coba katakan bareng-bareng, 1, 2, 3. Kurang keras saudara, 1, 2, 3. Ya mantap. Tenanglah, ini aku. Yang ngomong siapa kalau huruf merah? Yesus. Ini aku. Ini Yesus, ini guru, ini Tuhanmu, ini Allahmu, ini sahabatmu. Baru dia berkata apa? Jangan takut. Lalu ayat yang ke-28. Lalu Petrus berseru dan menjawab, dia apa saudara? Dia. Kenapa Petrus sekarang bisa mengomong dia Tuhan? Karena sudah disuruh apa? Tenang. Jadi orang yang tenang akan bisa melihat dengan jelas, pikirannya padang. Jadi pikiran padang itu tidak cuma madang maning, ini orang madang, pikiran padang, bukan itu. Tetapi ketika disuruh tenang, Yesus sudah tenanglah. Baru murid Yesus, oh jebol Yesus. Coba kan sudah sedang ada masalah. Lalu pendeta ini ngomong, udah bu, sabar, tenang. Lalu tenang, baru ada jalan keluar. Oh iya, saudara, kalau kita tenang, maka kita bisa melihat Yesus dengan benar. Siapa dia? Juru selamat kita. Siapa dia? Tuhan kita. Siapa dia? Penolong kita. Kita akan melihatnya sampai seperti itu. Jika kita memiliki ketenangan, maka kita akan mengenali dan melihat Tuhan. Kita akan melihat kuasa untuk melakukan mujizat seperti halnya Petrus berjalan di atas badai. Haleluya. Saudara tenang, walaupun badai ada sekitar kita. Karena Yesus, mungkin yang saudara pikir hantu, itu justru akan datang kepada saudara ketika saudara tenang. Tapi kalau saudara kemerungsung, ya yuk kita tenang. Karena orang yang tenang akan mendapat pertolongan Tuhan. Bagaimana caranya kita bisa tenang? Minggu kedua atau minggu ketiga. Kalau saya khotbah lagi saudara ya. Masih sabar menunggu yang caranya untuk tenang saudara? Ya, karena ini enggak cukup waktunya. Ya, dan slide-nya memang sudah habis. Cara untuk tenang nanti saya sampaikan di minggu yang ketiga. Ya, setelah minggu besok kedua ada tamu. Tuhan Yesus memberkati. Saya simpulkan bahwa
Yuk jadilah orang yang tenang dalam situasi seperti apapun, karena orang yang tenang itu akan dapat berdoa dengan baik, orang yang tenang akan sehat, ya, orang yang tenang mereka akan betul-betul bisa melihat Tuhan secara utuh, dan kita disegarkan, dan kita sehat, dan kita bisa berdoa dengan baik, dengan penuh kuasa. Hatiku tenang berada di dekatmu. Haleluya. Hatiku tenang berdekatmu, lihapan hidupku, mari hatiku tenang. Amin. Hatiku tenang berada dekatmu. Pelayan-pelayan perjamuan bisa maju ke depan, berlutut di hadapan Tuhan. Pinggirin sana. Oke. Haleluya. Aku tak sanggup lagi, di situ tangan bekerja. Tanganmu begitu ajaib, kau tak memikat. Haleluya. Ini mataku tertuju padamu. Sekali lagi, pertolonganmu, haleluya. Pertolonganmu begitu